Hey, halo, selamat siang kawan Sembayu. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda dalam keadaan terbaik, selalu sehat, dan selalu happy pastinya. Tiffany kali ini yang akan temani Anda di talk show podcast bersama BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Tiffany tidak sendiri karena sudah ada Apoteker Syarifatun Karunia Ekawati MM. Beliau selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan di BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Halo Bu Nia, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah Sehat ya Bu ya. Bu Nia, saya persilahkan untuk menyapa Kang Mas Mbak Yu terlebih dahulu, silahkan. Ya, selamat siang Kang Mas Mbak Yu. Saya Nia selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan di BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Mudah-mudahan Kang Mas Mbak Yu selalu sehat. Oke, tema kita pada siang hari ini adalah ibadah haji tenang karena JKN aktif. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia khususnya warga Kudus saat ini tengah melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci ya Bu ya. Apa Bu kaitannya ibadah haji ini dengan JKN aktif? Apakah ada regulasi yang mengatur di dalamnya atau bagaimana? Silahkan. Iya, betul Mbak. Jadi kami sudah memperlakukan mulai tahun 2025 ini, di mana untuk haji khusus maupun haji reguler itu kita minta untuk bisa mengaktifkan kepesertaan JKN-nya. Kalau untuk haji khusus itu ada di KMA nomor 74 tahun 2025. Iya. Sedangkan untuk yang haji reguler disyaratkan pada saat pelunasan biaya ibadah haji harus memiliki kepesertaan JKN aktif. Oke. Nah, selama untuk mengaktifkan JKN itu sendiri ada kendala-kendalanya nggak sih Bu? Pada saat mengaktifkan kepesertaan JKN, kalau untuk peserta yang akan mengaktifkan bisa melalui kanal-kanal layanan kami ya. Oke. Ada kanal layanan tatap muka, ada non tatap muka. Kalau kanal layanan tatap muka itu ada di kantor BPJS Kesehatan, ada juga di mall pelayanan publik ya, kami buka di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Kudus itu setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Kemudian ada juga pelayanan BPJS keliling Mbak. Jadi kalau BPJS keliling itu di Kudus kami juga buka setiap hari Minggu di Car Free Day Kudus, itu di alun-alun Simpang 7. Biasanya kami ada di depan KFC ya. Situ setiap jam 6 sampai dengan jam 9 pagi. Kemudian peserta juga bisa mengaktifkan kepesertaannya lewat kanal non tatap muka kami. Ada Pandawa, itu di nomor 08118165 melalui WhatsApp yang bisa diakses 24 jam, atau bisa melalui care center 165 ataupun bisa melalui aplikasi mobil JKN. Oke, apa Bu yang menjadi perbedaan antara jemaah haji reguler sama yang khusus itu Bu? Ya, kalau dari yang sudah ada ya, jadi kalau jemaah haji reguler itu biasanya kan biaya yang dibayarkan lebih murah dibandingkan yang khusus ya. Okay. Kalau yang khusus itu yang plus ya. Kemudian kalau haji reguler itu biasanya masa ada di Tanah Suci juga lebih lama sampai dengan 40 hari. Kalau yang khusus lebih singkat ya. Kemudian juga fasilitasnya juga berbeda ya. Okay. Lebih lengkap yang reguler. Yang khusus. Yang khusus, iya. Khusus. Iya. Kemudian untuk masa tunggunya itu kan juga biasanya yang khusus juga lebih cepat gitu. Oke. Nah, jika ada salah satu mungkin seorang jemaah haji yang belum mengaktifkan JKN-nya Bu, bagaimana itu? Kalau untuk jemaah haji yang belum mengaktifkan kepesertaannya, seperti yang saya sampaikan tadi, bisa melalui kanal tatap muka ataupun non tatap muka. Nanti bisa mendaftar, kalau mampu ya, bisa mendaftar sebagai peserta mandiri. Oke. Syaratnya nanti cukup dengan NIK yang ada di KTP dan juga buku rekening. Nah, kalau untuk yang belum terdaftar Bu? Yang belum terdaftar juga sama persyaratan seperti itu. Kemudian nanti juga ada masa tunggu 14 hari Mbak. Oke. Jadi kalau yang
tadinya sudah terdaftar tapi nonaktif, itu juga terkena masa tunggu. Kemudian yang belum terdaftar juga terkena masa tunggu 14 hari. Jadi baru bisa mengaktifkan kepesertaannya kalau sudah mendaftar. Nanti kalau sudah mendaftar baru bisa membayarkan iurannya 14 hari setelah pendaftaran. Nah, untuk solusinya Bu, itu kan tadi menunggu 14 hari. Nah, ketika 14 hari itu nanti jemaah hajinya udah mepet masa pemberangkatan, ada solusinya tersendiri nggak Bu? Ya, jadi untuk kalau sudah mepet mau keberangkatan, nanti cukup menunjukkan virtual account, Mbak. Oke. Menunjukkan virtual account kepada kalau untuk yang haji reguler kan dengan pelunasan ya. Yeah. Pada saat pelunasan bisa menunjukkan virtual account kepada bank penerima pembayaran haji. Kemudian peserta bisa melanjutkan untuk proses keberangkatannya. Oke. Nah, untuk cara mengeceknya sendiri Bu, cara mengecek status kepesertaannya itu apakah sudah aktif atau belum, bagaimana? Jadi untuk mengecek kepesertaan bisa melalui WhatsApp Pandawa ataupun melalui mobil JKN. Kalau di mobil JKN itu di menu info peserta, kalau di Pandawa itu di menu informasi, nanti dipilih cek status kepesertaan. Kemudian nanti diminta untuk mengetikkan NIK dan tanggal lahir. Kemudian nanti dari Pandawa akan menjawab pesertaannya aktif atau tidak, ada di segmen mana. Oke. Seru sekali perbincangan kita siang hari ini. Kita akan lanjutkan setelah break. Masih di talk show podcast bersama Radio Suara Kudus dan juga BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Masih bersama Tiffany dan pastinya Bu Nia. Masih semangat ya Bu? Semangat, Mbak. Oke, masih tentang tema kita pada siang hari ini, ibadah haji tenang dengan JKN aktif. Bu, tadi sudah banyak membahas tentang bagaimana cara mengaktifkan kepesertaan JKN ya Bu ya. Lalu Bu, kenapa sih kepesertaan JKN itu bisa tidak aktif? Ya. Apa penyebabnya Bu? Jadi kepesertaan JKN bisa nonaktif itu penyebabnya banyak ya Mbak. Iya. Kami kan ada beberapa segmen PBI dan non PBI. Biasanya kalau untuk segmen PBI nonaktifnya itu karena sudah tidak masuk dalam SK Kemensos. Oke. Kalau sekarang itu dari Kemensos itu mendata berdasarkan data DTSN. Nah kalau tidak masuk dalam data DTSN maka dari Kemensos akan melakukan penonaktifan. Okay. Kemudian kalau segmen non PBI itu masih dibagi beberapa ya, yaitu yang pertama PPU atau pekerja penerima upah, di mana kepesertaan bisa nonaktif biasanya untuk anak yang usia di atas 21 tahun ataupun pekerja yang sudah resign dari perusahaan. Kemudian ada juga untuk yang segmen non PBI atau non penerima bantuan iuran, itu yang pekerja bukan penerima upah atau segmen mandiri ya, kalau dari masyarakat sering menyebut. Dari segmen mandiri biasanya nonaktifnya karena menunggak iuran. Oke. Atau ada juga yang pensiunan dari segmen bukan pekerja nonaktif karena belum melakukan pelaporan dari PNS yang aktif menjadi yang pensiunan gitu. Oke, kita bahas satu-satu ya Bu ya. Ternyata banyak sekali penyebabnya kenapa sih kepesertaan ini bisa tidak aktif. Nah tadi ada PBU sama PBI. PBI dan non PBI. Oke, itu bisa dijelaskan Bu. Kalau untuk cara mengaktifkannya kembali bagaimana? Ya, jadi untuk cara mengaktifkan kembali biasanya ada dua cara ya. Yang pertama itu didaftarkan sebagai peserta mandiri jika mampu ya. Tadi yang saya sampaikan ada masa tunggu 14 hari. Kemudian yang kedua ini yang sudah berlaku di Kabupaten Kudus, di mana
untuk masyarakat yang tidak mampu bisa mengaktifkan lewat aplikasi dari Dinas Sosial, yaitu aplikasi Duku Sumber, di mana untuk peserta yang tidak mampu bisa mengupload surat keterangan tidak mampu, foto rumah, dan juga identitas kependudukannya seperti NIK, KTP, dan KK-nya ke dalam aplikasi Duku Sumber. Nanti dari Dinas Sosial akan melakukan verifikasi dan akan diaktifkan oleh BPJS Kesehatan. Oke, caranya mudah lah ya Bu ya. Ya. Oke, lalu bagaimana Bu cara untuk mengaktifkan kembali untuk anak di atas 21 tahun? Untuk anak di atas 21 tahun bisa diperpanjang kepesertaannya lewat surat keterangan masih kuliah dari kampus, Mbak. Oke. Ya, nanti untuk yang PNS ada tambahan dengan leger gaji atau daftar gaji bulanan, itu bisa disampaikan melalui Pandawa atau bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan atau di kanal kami yang lain seperti BPJS keliling. Oke. Atau di mall pelayanan publik. Baik. Nah, yang terakhir untuk yang menunggak Bu, bagaimana cara mengaktifkannya? Kalau untuk yang menunggak iuran, cara mengaktifkannya dengan membayar iuran di kanal pembayaran ya, bisa kanal bank maupun kanal non bank. Kanal bank itu seperti Bank BNI, BRI, BTN, BCA. Kanal non bank itu seperti Tokopedia, GoPay, Shopee. Nah, kalau ternyata peserta tidak mampu untuk melunasi tunggakan iuran itu sekaligus, bisa mendaftar pada program rehab atau rencana pembayaran bertahap yang ada di aplikasi Mobile JKN. Nanti bisa mencicil dengan masa cicilan maksimal 12 bulan. Kalau untuk yang mencicil di aplikasi itu tadi ada pilihannya nggak Bu? Ya. Mungkin contohnya nih nunggak 1 tahun, nah bisa diambil cicilan mungkin ada 5 bulan atau 6 bulan atau berapa bulan gitu, bisa nggak Bu? Ya, jadi kalau untuk cicilan di aplikasi Mobile JKN melalui program rehab itu, misalnya tadi Mbak Tiffany menyampaikan menunggak 12 bulan ya atau 1 tahun, bisa memilih cicilan maksimal 6 bulan, jadi separuhnya. Oh gitu. Kalau ada tunggakan 12 bulan berarti bisa mencicil 6 bulan, tunggakan 10 bulan bisa mencicil 5 bulan. Oke. Tunggakan 24 bulan bisa mencicil 1 tahun atau 12 bulan, jadi separuh. Nanti kalau tunggakannya lebih dari 24 bulan, cukup membayar hanya 24 bulan plus 1 bulan berjalan atau 25 bulan. Oke. Jadi nanti masa cicilannya ya maksimal 12 bulan. Baiklah. Masih banyak pertanyaan yang akan Tiffany bahas dengan Bunia siang hari ini. Pastikan Anda tetap di Talk Show Podcast bersama BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Masih di Talk Show Podcast bersama BPJS Kesehatan Cabang Kudus, dan dengan tema kita pada siang hari ini, ibadah haji tenang karena JKN aktif. Bunia, kita sudah banyak mengulas ya Bu ya, tadi beberapa pertanyaan. Apa sih Bu manfaat dari JKN aktif ini untuk jemaah haji? Ya, manfaatnya sangat banyak ya Mbak Tiffany. Jadi kalau jemaah haji kepesertaannya aktif, maka pada saat ini pada masih masa tunggu keberangkatan ya, pada saat melakukan pemeriksaan ternyata ada kendala atau ada penyakit yang harus dikonsultasikan ke dokter, itu bisa menggunakan JKN-nya tanpa ada kendala ya. Tapi kalau kepesertaannya tidak aktif, itu kan harus mengaktifkan dulu ya, prosesnya harus 14 hari, harus nunggu gitu. Nah, kalau sudah aktif kan, misalnya pada saat masa tunggu diketahui ada penyakit kronis seperti DF, hipertensi, itu bisa dilakukan pengobatan dan juga pemeriksaan lab ya di lab Prolanis. Jadi kami ada pemeriksaan lab Prolanis
bisa digunakan untuk peserta DM itu pemeriksaan gula darah setiap bulan sekali, dan juga ada pemeriksaan setiap 6 bulan ya. Ada pemeriksaan lengkap ya, seperti kolesterol, ureum, kreatinin, itu bisa dilakukan 6 bulan sekali untuk peserta prolanis. Nah, untuk peserta yang sudah terdaftar JKN aktif, kalau mau berangkat haji dan ternyata pada saat mengakses layanan pada saat mau istitoah ya, istitoah itu pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum jemaah haji itu berangkat, yang dilakukan di Vaskes, biasanya di puskesmas. Ternyata belum istitoah ya, karena tadi HbA1c-nya masih tinggi, kemudian pemeriksaan laborat yang lain juga masih belum memenuhi. Nah, nanti dari puskesmas akan mengembalikan ke Vaskes 1 terdaftarnya. Jadi misalnya Vaskes 1 terdaftarnya itu di dokter keluarga ataupun di klinik, akan dikembalikan sesuai Vaskes terdaftar. Setelah itu nanti diobservasi oleh Vaskes terdaftar bisa ditangani atau tidak di Vaskes 1. Kalau memang tidak bisa ya nanti akan dirujuk ke rumah sakit ya, untuk dilakukan pengobatan lebih lanjut ya. Jadi kalau nanti ternyata setelah pengobatan lebih lanjut HbA1c-nya sudah turun kan, bisa dilakukan pemeriksaan kembali ke puskesmas supaya bisa istitoah. Oke, nah apa Bu, ada yang membedakan nggak jenis pelayanan kesehatan yang diterima jemaah haji antara jemaah haji reguler sama yang khusus Bu? Kalau untuk pelayanan JKN-nya sama Mbak. Ya, tadi untuk manfaat pelayanan, jadi kami kalau di BPJS Kesehatan kan menganut prinsip setara ya, jadi tidak membedakan mana peserta yang PPI atau non PPI ataupun yang jemaah haji reguler ataupun jemaah haji khusus ya. Jadi untuk jemaah haji reguler maupun khusus, jika akan mengakses layanan, manfaatnya juga sama, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit. Oke. Ada prosedur khususnya nggak Bu, kalau tiba-tiba ada jemaah haji yang membutuhkan perawatan medis dengan segera? Kalau membutuhkan perawatan medis dengan segera sudah ada di embarkasi ya, atau di asrama haji ya. Kalau di Kudus ini kan masuk wilayah Jawa Tengah, biasanya di Donohudan. Kalau di Donohudan kan biasanya juga ada dokter ya, dokter yang ada di asrama haji. Kalau itu gawat darurat, dari dokter yang ada di asrama haji bisa langsung merujuk ke rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang ada di wilayah dekat dengan Donohudan ya, seperti yang ada di wilayah Solo atau Boyolali. Nah, kalau misalnya itu tidak gawat darurat, nanti akan diobati dokter asrama haji bisa bekerjasama dengan dokter Vaskes 1 yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Itu. Kemudian nanti kalau memang perlu rujukan dari dokter Vaskes 1 akan merujuk ke poli yang ada di rumah sakit. Oke. Untuk mekanismenya sendiri Bu, bisa diceritakan mungkin dengan mengaktifkan JKN aktif ini? Mekanisme yang seperti apa Mbak? Mekanisme penjaminan pelayanan. Ya, jadi untuk mekanisme penjaminan pelayanannya cukup menunjukkan NIK, NIK aktif ya, NIK kepada Vaskes. Nanti Vaskes akan mengecek di aplikasi, kalau di Vaskes 1 itu di Piker, kalau di rumah sakit itu aplikasi Viclaim ya. Jadi cukup menunjukkan NIK saja, tidak perlu cetak kartu. Atau bisa menunjukkan KIS digital di aplikasi mobil JKN. Jadi kalau di mobil JKN itu misalnya kepesertaan aktif, maka akan langsung muncul KIS digitalnya. Tapi kalau kepesertaannya tidak aktif, maka tidak akan muncul KIS digital di mobil JKN. Oke, Bu, kalau misal ada jemaah haji yang dirawat kemudian membutuhkan perawatan medis secara intensif gitu ya Bu, ini bisa dikatakan ibadah hajinya tidak istitoah atau bagaimana Bu? Iya, jadi kalau untuk
jemaah haji ya, walaupun misalnya dijadwalkan berangkat tahun ini sesuai dengan nomor urut porsinya, tetapi kalau tidak istitoah, artinya masih ada hasil laborat yang belum memenuhi target, kemudian ada tes-tes lain yang masih belum layak bagi calon jemaah haji untuk berangkat, maka bisa dikatakan tidak istitoah gitu. Jadi mumpung sekarang misalnya Bapak Ibu sudah mendaftar haji ya, tapi masih dalam masa tunggu keberangkatan, bisa dicek ya mulai dari sekarang untuk kondisi kesehatannya ya, dengan datang ke fase 1. Kalau memang untuk Bapak Ibu misalnya dicek di fase 1 dengan screening riwayat kesehatan ya, ternyata memang ada penyakit kronis, maka bisa diobati dulu sebelum keberangkatan haji ya. Jadi nanti pada saat keberangkatan itu hasil labnya sudah memenuhi target. Ya. Lalu Bu, untuk mekanisme untuk rujukan vaskes di asrama haji bagaimana mekanismenya? Ya. Jadi untuk mekanisme rujukan di asrama haji, nanti dari dokter asrama haji bekerjasama dengan vaskes 1 yang ada dekat dengan asrama haji. Nanti dokter vaskes 1 akan memberikan, kalau memang bukan kewenangan dokter vaskes 1 ya, dan juga dokter vaskes 1 itu sudah diobati tapi kok masih belum sembuh, maka dokter vaskes 1 akan merujuk ke poli yang ada di rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, namanya melalui aplikasi PCare ya, Primary Care. Baik. Kalau untuk vaksin meningitis Bu, apakah vaksin ini dijamin oleh BPJS Kesehatan? Ya, kalau untuk program vaksinasi ya Mbak, tidak hanya meningitis, ini vaksinasi secara keseluruhan, baik itu vaksinasi, kalau dulu kita zaman COVID ya, ada vaksinasi COVID, ada vaksin untuk bayi ya, BCG, DPT, polio, termasuk meningitis ini termasuk dalam program pemerintah Mbak. Jadi tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Itu termasuk salah satu hal yang tidak masuk dalam penjaminan BPJS Kesehatan sesuai dengan peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Untuk semua hal yang berkaitan dengan program pemerintah, maka BPJS Kesehatan tidak menjamin. Artinya kalau untuk vaksinasi meningitis bagi jemaah haji, jika memang itu pasti diperlukan ya sebagai syarat untuk berangkat haji, maka itu menjadi tanggung jawab dari jemaah haji jika memang pemerintah belum menjamin untuk vaksinasi meningitisnya. Baik. Kita masih akan berbincang dengan Bu Nia di Talkshow Podcast bersama BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Masih di Talkshow Podcast bersama BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Kita akan lanjutkan tema kita pada siang hari ini, ibadah haji tenang lewat JKN Aktif. Bu Nia, tadi kita sudah banyak ngobrol banyak banget ya Bu ya. Nah, untuk jemaah haji di Kudus sendiri Bu, bisa diceritakan pengalaman Anda dalam melayani jemaah haji asal Kudus Bu? Silahkan. Ini pengalaman yang saya temui ya Mbak, di tahun 2025 ini, karena untuk pemberlakuan KMA nomor 74 tahun 2025 ini kan baru tahun ini ya, dimana jemaah haji diminta untuk mendaftar kepesertaan JKN sebagai syarat untuk keberangkatan haji ya. Jadi pada saat ada peserta yang datang ke kami, itu dari pemikiran peserta itu hanya mendaftar dan membayarkan sekali, kemudian berikutnya tidak membayarkan lagi ya. Jadi perlu kami sampaikan juga ke Mas Mbak Yu bahwa
untuk kepesertaan JKN ini berlaku seumur hidup ya. Seumur hidup hanya bisa dilakukan penonaktifan jika meninggal dunia, kemudian menjadi warga negara asing ya, dan juga bekerja atau tinggal di luar negeri. Selain itu, maka kepesertaan tetap akan menjadi peserta JKN ya. Walaupun misalnya dengan status tadi nonaktif karena belum bayar iuran ataupun nonaktif yang lainnya. Jadi kalau Mas Mbak Yu mendaftar sebagai peserta JKN, kami harapkan sudah mengetahui prinsipnya bahwa kepesertaan JKN berlaku seumur hidup ya. Nah, jika tidak mampu pada segmen yang saat ini, misalnya sebagai peserta mandiri, bisa beralih ke segmen yang bantuan dari pemerintah. Tadi yang saya sampaikan bisa melalui aplikasi Buku Sumber, ya, kalau untuk Kabupaten Kudus, ataupun bisa mendaftar sebagai peserta PPJK ya, jika masuk sebagai kepesertaan yang masuk dalam data DTSN. Data DTSN. Seperti itu, Mbak. Oke, kalau untuk pesannya sendiri Bu untuk jemaah haji, apa yang ingin disampaikan lewat JKN aktif ini ya Bu ya, lewat program ini? Ya, kami harapkan untuk Bapak Ibu, Kang Mas Mbak Yu yang akan berangkat haji ya, masih dalam masa tunggu ataupun masa tunggunya masih jauh ya, masih 10 tahun lagi, bisa dipersiapkan dari sekarang ya, kepesertaan JKN-nya aktif, jangan menunggu nanti pas mau berangkat ya, karena kalau nanti pada saat sudah mau berangkat kok kepesertaan JKN-nya tidak aktif ya, nanti akan terkendala pada saat mengakses layanan kesehatan ya. Jadi dipastikan dari sekarang kepesertaan JKN-nya aktif. Bagi yang belum daftar, mohon bisa segera untuk mendaftar ya. Tadi lewat kanal-kanal yang saya sampaikan, bisa melalui tatap muka maupun non tatap muka, seperti itu. Oke, Bu Nia, terakhir himbauan untuk warga Kudus Bu, silahkan bisa disampaikan. Ya, kami harapkan untuk Bapak Ibu atau Kang Mas Mbak Yu, jika akan mengakses informasi tentang JKN, bisa dilakukan di kanal-kanal resmi kami ya. Jadi kami ada YouTube ya, BPJS Kesehatan RI, ada juga Instagram BPJS Kesehatan _RI, itu bisa di follow ya, karena sekarang ini sudah banyak informasi-informasi lewat media sosial yang kurang sesuai ya. Ataupun ada kadang juga ada penipuan ya. Nanti untuk lebih lengkapnya bisa dengan kanal-kanal resmi kami, atau bisa follow di JKN Kudus Bermanfaat di Instagram BPJS Kesehatan Kudus, di JKN Kudus Bermanfaat. Seperti itu, Mbak. Oke. Terima kasih Bu Nia atas waktunya. Demikianlah Kawas Mbak Yu podcast bersama BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Semoga info yang sudah diberikan Bu Nia bermanfaat untuk Anda. Tiffany pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.